Tes, tes. Ah, oke. Udah bisa masuk ya? Oke. Halo, nunggu, nunggu, nunggu. Nah, ini tadi recording nih, yang ini. Kemarin lupa recording. Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam. Salam kenal Mas. Iya, Pak Wahyudi, salam kenal. Dari Agus Mas, di Dari Pak Sulawesi, Agus. Oke, Sulawesi Tenggara Mas. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu di mana kotanya, Mas? Kendari ibu kotanya Mas. Kendari. Iya, Oh, tapi saya di kabupatennya di Kolaka Mas. di kabupatennya. Iya, Kolaka namanya. Kolaka. Oke, 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 oke. Udah pernah sampai sini Mas. Banyak tambang Belum, sini. belum ke Sulawesi Tenggara, belum pernah. Banyak tambang sini Mas. Tambang iya, Tambang nikel. tambang nikel. Mbak, Sekali-sekali jalan sini Mas. boleh, boleh nanti kapan-kapan aku Ya, jalan. pas musim durian Mas enak. Duriannya enak-enak, kayak di Iya, apa ini kayak di durian. Malaysia gitu, Musangking. Iya, durian hutan Mas ini asli. Oh, enak-enak tuh. Aku suka tuh Ya, durian. Insya Allah Mas, umur panjang. Amin. Udah apa aja nih? Siapa aja nih? Tuh, dua, tiga, empat. Nah, lagi baru masuk semua nih. Tunggu. Boleh yang mau tanya langsung, mumpung yang pertama-pertama bisa nanya langsung nih sekarang nih. Lebih enak nih. Jadi yang mau tanya-tanya apa tentang bisnis online. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Karena pengalamanku banyak di bisnis online. Ya Pak Budi mau nanya apa? Siapa nih? Dina, Dina dulu. Dina. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas, saya mau tanya, ini kan masih merambah-rambah untuk premium, ya kan? Mm-mm. Mudah-mudahan nanti dapat info terbaru tentang premium, tentang Oke, masalah untuk yang cicilan tuh premium. bisa 2 kali dari Mas maksimal. Dari 2,5, Oke, 2,4 berapa gitu. 2 kali. oke, baik-baik. Mulai Terus besok Mas, bisa. kalau untuk yang 2 kali ini Mas, kita mulai bisa ikut kelasnya setelah lunas atau dalam prosesnya itu Mas? Terus dua Bisa, bisa kali itu dalam berapa proses lama? nanti bulan depan lanjut ke optimasi dilunasin gitu. Biar garansinya masih bisa jalan. Soalnya kalau aku lunasin yang terakhir garansinya kan susah jalannya nanti. Oke, baik. Jadi dikasih tempo 1 bulan ya Mas? Iya, tempo. Jadi 2 kali pembayaran 1 bulan nih ya. Oke, baik, baik. 2 bulan itu. Yang hari ini kita pembahasannya tentang masalah dari VIP ke premium kah Mas atau ada pembahasan lain kan? Atau Bebas hanya kalau sisi? di sini sebenarnya fokusnya di sini VIP itu kita tanya jawab tentang apa yang mau ditanyakan tentang bisnis online dan lain-lain. Di sini kita tanya-tanya jawab aja nanti aku jawab semuanya gitu. Jadi kan semua orang kan punya pikirannya masing-masing jadi tak usah malu bertanya gitu. Tanya aja di sini. Kalian udah Oke, bayar VIP, kalian bisa nanya ke saya apapun itu pertanyaannya selama saya bisa jawab tentang bisnis online saya bisa jawab. Kalau misalnya saya nggak bisa ya saya jawab, saya ngomong tak ada pengalaman daripada saya ngarang mending saya ngomong nggak tahu gitu. Menyesatkan nanti kalau saya oke. ngarang. Ya Mas Rizan. Terus Mas Rizan ini mau tanya lagi. Oh, itu kan waktu kita daftar VIP atau pas sebelum daftar VIP kan ada yang dijanjiin tuh kayak kalkulator sama Iya, bootstrap itu gitu. lagi di ini kan, lagi apa namanya diupdate di sistemnya. Jadi biar masuk ke Oke, sistem baik. membership area. Lagi membership areanya main lagi ganti server soalnya, biar nggak Oke, banyak crash. Rizan. Heeh. Makasih banyak ya Mas, itu aja sementara. Terus kalau untuk pembayaran yang 2 kali ini kita ke admin langsung atau ke rekening yang kemarin Hafiz itu Mas? Ke admin dulu, nanti besok yang mau masuk 2 kali nanti aku kirim linknya ke VIP area ya. Yang untuk 2 kali, mungkin besok baru aku kirim kan, karena baru rapat tadi. Berarti nanti ketika kita join premium ada kelas yang premium beda lagi grupnya sama yang VIP beda lagi ya Mas, beda-beda ya? Iya beda-beda, yang premium beda sama yang VIP. Yang premium karena kan lebih ke ada tantangannya, ada
apa namanya ada PR-nya gitu. Apa yang harus dikerjakan gitu dari awal, dari nol, dari belum punya ide sampai launching gitu. Oke, baik. Terus Mas, kalau Dituntun untuk Kak, adminnya yang dituntun. lama kah atau ada nomor baru Mas, yang fast respon gitu? Yang fast respon tuh yang nomor baru, yang lama itu nomornya untuk yang free jadi otomatis semua pakai bot. Lagi di setting gitu. Yang Oke, dibalas admin tuh yang nomor baru. Karena yang lama itu untuk bot, yang untuk kontak kayak baru podcast gimana gitu-gitu. itu dapatnya Karena Mas? banyak banget nomor yang lama kan ada yang gratis campur gitu. Yang Iya, VIP yang iya. nomor baru. Heeh. Yang nomor baru yang mana Mas? Aduh, yang mana lagi? Ntar lah, cek di HP ku lagi dicas. Nanti aku kasih tahu ya, terakhir-terakhir ya. Ah, Lagi ngecas nanti HP boleh aku. ke grup aja Mas. Nanti aku kirim yang grup yang nomor baru yang ini. Assalamualaikum. Yang intinya bukan yang ini, yang bukan yang otomatis yang pertama di ngirim yang baru yang nanya tentang VIP atau follow up tentang VIP gitu-gitu. Oke, berarti nomor baru benar-benar belum pernah dihubungin sekali ya, sama sekali ya. Nggak pernah ngasih yang bukan yang ngasih yang ada otomatis yang ada tombol-tombolnya itu Iya, bukan. iya, oke, baik, baik, Yang siap. ada tombol-tombolnya itu untuk podcast, untuk info-info. Habis ini mulai ada content creation tentang yang Instagram udah mulai jalan. Habis ini banyak yang udah mulai jalan. Jadi juga banyak yang gratis-gratis lah, banyak materi gratis juga habis ini. Tapi kalau yang mau ditonton yang VIP gitu. Kalau materinya aku juga mau kasih banyak yang gratis gitu. Soalnya kan kalau yang nonton kan saya ada waktu juga kan, saya juga ada kerjaan, jadi harus VIP. Tapi kalau yang ilmu saya usahakan sebisa mungkin banyak ngasih gratis juga kok. Oke, baik. Nah, Makasih di Mas Rizan. VIP, di IV juga kalau mau tanya-tanya aja gitu. Baik, baik. Oke, Ya, mari Mas, makasih. Assalamualaikum. sama-sama Mas Dina. Terima kasih. Siapa lagi mau tanya? Tanya aja sekarang. Atau tanya tentang bingung tentang bisnis apa? Tanya sekarang. Selamat malam, Mas. Malam, Mas Budi. Ya, Budi di Jakarta. Mm-mm. Oh, ini eh, menurut Mas sendiri kalau untuk peluang bisnis produk kecantikan sekarang gimana ya? Kebetulan ada temu yang menawarin. Kalau aku sekarang itu nggak dukung e-commerce sih, Mas. Sekarang e-commerce itu Oh, kendalanya kalau Mas punya modal banyak, baru saya sarankan pakai e-commerce. Kalau misalnya masih modalnya sedikit, mending jangan main e-commerce lah. produk kecantikan, maaf. Produk kecantikan kan masuknya e-commerce, Mas. Masuknya kan produk Oh, Mas, fisik. e-commerce ya Iya. itu ya. Betul-betul. Kalau sekarang kalau Mas modalnya masih masih nggak banyak, mending jangan main e-commerce. E-commerce sekarang udah mulai persaingannya udah mulai nggak sehat. Oh, iya, iya. Dulu masih Betul-betul. enak zamanku 2019 itu e-commerce masih enak. Sekarang e-commerce kalau nggak punya modal untuk orang pemula aku nggak ngajarin. Jadi aku ngajarinnya lebih ke banyak ke produk digital sama aplikasi gitu-gitu yang masih orang-orang jarang main. Nanti aku Ya. ajarin di kelas VI, di kelas premium untuk kebanyakan. Kemudian kalau misalnya ini untuk makanan camilan. Bisa buka reseller Mas kalau itu Mas, kalau makanan camilan. Baik. Jadi Mas Oke, itu aja jual dulu sementara. camilan nih, misal nih Mas Ah, jual ya. jual camilan. Itu nanti Mas pakai apa namanya reseller. Oh, Mas cari reseller, buka peluang usaha. Sekarang lagi bagus buka peluang usaha karena banyak yang di PHK. Jadi oh ya, banyak yang banyak, ada peluang ya. ya itu ada peluang di situ. Kalau di e-commerce peluangnya sekarang karena e-commerce itu kebanyakan kan kita terlalu mengandalkan marketplace sama anggap aja suruh ngajarin iklan Facebook sekarang COD. COD uangnya di ekspedisi. Di ekspedisi saya ribut bolak-balik sama ekspedisi. Ya, itu Gara-gara waktu kiriman ya. harusnya berapa, nyampainya berapa kayak gitu. Terus kalau Mas kalau nggak punya volume kayak saya, nggak akan direken sama ekspedisi gitu. Kalau saya kan volumenya besar, jadi saya bisa langsung kenal CEO-nya ekspedisi gini-gini. Tapi kalau untuk orang baru saya nggak saranin sih. Ada yang nawarin juga berjualan di marketplace luar seperti Amazon. Itu gimana? Amazon FBA sama aku nggak nyaranin e-commerce sih. Sekarang e-commerce itu sudah terlalu banyak saingan. Iya, iya, iya. Kalau aku untuk pemula yang masih baru nyoba, mending jangan main di e-commerce. Lebih baik buka peluang reseller aja ya. Ya, akan ada modul scale up untuk reseller kah? Maksudnya ini apa Mas Heru? Bisa Iya, boleh. ngomong? Lanjut lagi, Mas. Terima kasih. Ya. Saya standby ya.
Ya kalau misalnya yang itu apa namanya Mas Budi, kalau misalnya yang makanan tuh masih peluangnya masih bagus. Oh Karena iya. makanan nggak banyak di marketplace juga, orang pembeliannya masih bisa lewat offline, jadi bisa membuka reseller. Kalau misalnya main kayak produk kecantikan, skincare, suplemen sekarang bisa tapi harus di funnel melalui digital produk. Kalau aku sih gitu sekarang ngajarinnya. Baik, Mas. Jadi aku Terima punya kasih ya. perusahaan suplemen, aku funnelingnya pakai digital produk nanti. Ya, Gitu. betul. Soalnya Baik, kalau funneling langsung selling ke direct selling, hard selling, saya apa berdarah-darah Mas sekarang. Kalau bukan pemain yang punya modal besar, Mas akan habis sama yang punya modal besar. Karena kan sekarang mainnya sama ekspedisi. Oh iya betul. Di modul tantangan akan ada semua. Di scale up ada semua. Ada semua dari reseller, agen, terus organic traffic, affiliate, semua diajarin caranya. Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads di skill di modul skill. Itu ada nanti di kelas premium. Di kelas premium ada. Oh iya. Tapi yang di fase skill nanti. Baik. Ada Mulainya besok fase-fasenya ya? kan. Fase pertama kan masih building dulu. Oh, Gitu. oke, terima kasih ya Mas. Sama-sama. Iya Mas Muhajirin, ada pertanyaan? Ya, terima kasih Mas. Kalau untuk kelas premium nanti apa kelasnya itu maksimal berapa orang ya? Sebenarnya Untuk nggak ada satu maksimal kelasnya. Mas. Saya nanti akan ngitung dulu juga sendiri. Jadi gini, di kelas premium ini saya bukan orang yang ngasih urgensi ya. Hari ini selesai enggak. Cuman kan ada ini kan, ada free konsultasi sama saya. Nah, kalau Masnya nunda-nunda, kemungkinan konsultasinya nggak sama saya karena kan waktu saya juga terbatas. Jadi saya pasti ada tim yang mungkin nanti untuk ngasih free konsultasinya. Nah, kalau Mas mau sama saya, lebih baik yang secepatnya ini masih periode sekarang ini masih sama saya. Jadi kalau ada konsultasi mau launching dan lain-lain saya yang neliti. Nanti mungkin next next batch yang konsultasi bukan sama saya gitu. Cuman tinggal yang waktu saya aja. Kalau Oh, materinya sama semua gitu. Jadi saya nggak ngasih urgensi palsu lah. Udah nggak zaman sekarang. Saya ngomong oh jujur ya, aja. jadi kalau misalnya itu kan belajarnya kan 1 jam ya sehari Mas ya. Iya Belajar itu 1 jam 1 jam sehari sehari. itu bisa bisa nggak harus sehari. Hari ini misalnya nggak bisa ada apa bisa ditumpuk di hari kedua atau misalnya Sabtu mau pokoknya intinya 1 minggu tuh Mas harus nyiapkan waktu 8 sampai 10 jam gitu. 1 minggu Oke, ada yang jadi 1 jam ada yang 2 jam gitu. Nah mau via ditumpuk Zoom hari juga. Sabtu ngerjain semua juga nggak apa-apa. Yang penting di minggu Oh, via pertama Zoom. itu fokus minggu pertama selesai research gitu misalnya. Di PR-nya juga bisa ditumpuk gitu. Soalnya aku mintanya untuk next masuk ke next itu di per minggu hitungannya. Oh iya Mas. Hmm. Gitu Mas. Oke Mas, untuk sementara saya Mas. Iya. Iya Mas Hartanto mau nanya apa? Ya Mas Riza, halo. Halo. Ada 4 pertanyaan Mas. Yang Oke, pertama, siap. saya Satu kan aja Mas, bisnis. satu tak jawab, satu tak jawab, satu tak jawab. Oh, Jangan langsung oke, kayak oke, siap. apa yang- dulu? Saya kan bisnis cemilan. Dulu Mas Riza kan menyarankan saya untuk memperbanyak reseller. Nah, ini bagaimana tips dari Mas Rizan untuk pengembangan jaringan itu kan baiknya pakai metode organik loh Mas. Nah, Enggak, itu saya pakai apa metode yang ads. Ya, apa yang harus diajarkan ke mereka Mas di Oh, awal-awal Mas? untuk resellernya. Ya, untuk resellernya. Untuk resellernya yang diajarkan itu biasanya outreach marketing. Outreach marketing itu misalnya WA blast ke teman-temannya. Karena kalau untuk reseller kan kecakupannya paling mahasiswa ya. Ya udah dia tinggal nyari grup-grup mahasiswa di sekitarnya, terus di sekitar rumah-rumahnya dia lakukan WA blast. Dia masuk grup keluarga, masuk grup kampung, grup ini, terus dilakukan WA blast promosi. Itu yang paling simpel, langsung ada hasil. Kedua, untuk organic traffic, itu bisa main bikin, Mas, kalau misalnya mau punya tim, Mas punya tim namanya tim konten kreatif. Tim konten kreatifnya, Mas fokus ke bikin short konten, Mas. Kayak video-video TikTok. Siap. Nah, Mas bikin video sehari, sebulan Mas siapkan video itu paling enggak minimal sehari 3. Berarti sebulan siapkan 100 sampai 150. Mas punya tim video. Kalau Mas ada budget untuk tim video, Mas lakukan itu. Nah, 150 itu kasih ajarin ke mana resellernya Mas untuk
suruh edit-edit sendiri sama suruh posting di TikTok. Jadi dia juga ada brandingnya dapat Mas nanti. Oh, siap. Jadi itu aja sih, mainnya di organik sama di WA Blast sih. Oke. Terus yang kedua, Mas, bagaimana optimasi database supaya kita bisa meningkatkan closing rate? Optimasi database apa ya dulu nih? Closing rate kemana dulu nih? Nah, umpamanya kita punya database konsumen nih. Mm-mm. Nah, itu apa yang harus kita lakukan supaya database konsumen ini bisa meningkatkan closing rate kita? Konsumen apa nih? Konsumen pembeli apa konsumen reseller? Pembeli dan reseller. Oke, pembeli itu berarti kan kalau Mas bisnis modelnya adalah nyari reseller kan. Jadi pembeli Ya. adalah urusan reseller. Cara ningkatinnya ya promo, kebanyakan promo sih. Promo ya. Promo. Kalau makanan, kalau e-commerce, kalau kayak makanan, snack gitu-gitu, cuman bisa promo atau beli apa gratis apa gitu-gitu aja. Nggak banyak mainannya gitu. Ya. Terus tester mungkin, tapi tester nggak bisa kalau online jarang. Jadi kebanyakan promo mainnya. Misalnya beli apa dapat apa, beli satu gratis satu untuk hari ini main promo. Ya udah promo aja sih kebanyakan kalau main di reseller itu. Nah, terus saya kemarin ngelihat juga di TikTok itu, Mas, sekarang yang lagi tren itu kan kayak basreng ya. Itu basreng itu orang omset bisa per hari 250 juta. Mereka tuh mainnya di live TikTok live, terus apa Boleh itu, Mas, itu juga bisa itu organ. Tapi aku nggak pernah Mas, jadi aku nggak bisa ngasih saran. Kalau aku sih gini, kalau mau main ngikutin tren boleh. Kalau aku sih lebih ke fundamental bisnisnya gini. Jadi gini, setiap platform itu punya trennya masing-masing. Tapi semua tujuan platform adalah nyari uang kan, bener nggak? Betul. Oke, platform tujuannya nyari uang, gimana cara nyari uangnya platform? Dari orang iklan, bener nggak? Ya, betul. Nah, kalau mau main organik itu main jangka panjang. Jadi jangka panjangnya organik apa banyakin konten. Kalau live dan lain-lain tuh kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak gitu. Kalau Mas mau fokus ke live, Mas masuknya nanti ke nggak jadi bootstrap advertising. Karena live itu uangnya nyantol dulu di TikTok, lama baru dikirim ke Mas, mungkin tunggu 7 hari atau 10 hari, kadang-kadang nggak kebayar. Akhirnya Mas selalu bergantung sama pihak ketiga. Nah, kalau Mas bergantung sama pihak ketiga, bisnis Mas bisa hancur dalam 1 hari. Siap, betul. Jadi kalau Mas mau bikin fundamentalnya bagus, itu Mas mendingan fokus ke reseller. Antara resellernya mau live apa-apa itu haknya reseller. Tapi kalau Mas fokusnya kembangin ke reseller, misalnya nih platform TikTok udah nggak nge-push lagi live atau udah nggak ngasih organic traffic lagi, Mas masih aman karena reseller udah ngumpulin database. Jadi database yang paling penting itu adalah nomor HP. Iya. Jadi Mas bisa mungkin tuh ngumpulin nomor HP sebanyak mungkin. Kalau Mas mau cuman aku mau nyari 100 juta dari live, ya mungkin bisa sehari sekali 2 kali, tapi nggak jangka panjang gitu. Itu bisa cuman ada momen-momen tertentu karena emang platform tersebut lagi apa ya namanya, lagi pingin ngedein live-nya gitu. Dan itu pun nggak bisa jangka panjang gitu. Artinya kita bisa kejebak ke e-commerce tadi ya? Iya, sama. Jadi bisnis itu ada trennya juga. Jadi kalau Mas mau ngejar tren nggak apa-apa, tapi fundamentalnya bisnisnya Mas tuh ada di mana, Mas harus tahu. Oh, fundamental saya di reseller sama di database. Itu paling penting udah. Orang beli tetap mau nggak mau tetap lewat WA tetap laku kok gitu. Sama kayak saya kan juga iklan nih, anggap aja Upshift Now yang sama-sama lihat. Saya kan kumpulin dulu ke grup, saya minta nomor HP-nya dulu, saya ada WA-nya, saya ambil WA-nya. Dari situ saya kalau mau melakukan promosi, pertama emang lewat Facebook, tapi kedua ketiganya masih saya lewat WA, lewat Telegram yang punya saya sendiri. Database-nya saya yang pegang gitu. Terus kalau Mas punya database ya itu lebih aman jangka panjangnya gitu. Iya. Kalau jangka pendeknya emang di apa namanya? Jangka pendeknya emang di ini sih, di apa namanya, di kayak main di live gitu-gitu boleh, tapi kan Mas tergantung sama platform. Iya, betul. Kalau platformnya udah nggak dukung Mas lagi ya udah di ban. Banyak loh sekarang kasus-kasus kayak toko di ban gara-gara nggak ngapa-ngapain salah, TikToknya hilang, Instagramnya hilang gitu, Facebooknya hilang, udah followersnya ada ratusan ribu, hilang Instagramnya, mau ngapain udah. Kalau terlalu bergantung sama platform akhirnya kayak gitu. Iya. Nah, terus ada saran nggak, Mas, supaya kita bisa mudah mengumpulkan
atau mengelola database handphone itu kita pakai aplikasi atau gimana teknisnya supaya Ada beberapa aplikasi. Profit Lab ada, aku juga punya aplikasinya satu. Cuman yang penting intinya masukin, kalau tetap di backup di Excel habis itu. backup Excel? Ya, jadi kalau ada apa-apa Mas punya database-nya, datanya tetap Mas backup. Setelah itu ya yang penting nomor HP-nya udah ketangkep, kasih ke reseller, daerahnya di mana, nama lengkapnya, alamatnya, di reseller yang suruh follow up. Mas fokus ke reseller. Siap. Di backup ke Excel. Nanti kalau aplikasi ngikutin yang ada aja, apa misalnya aplikasinya. Banyak kok, Siap. beberapa. Soalnya ganti-ganti Mas, saya bilang sekarang mungkin jalan, belum tentu 3 bulan lagi jalan. Soalnya emang update-nya kan ngikutin WhatsApp-nya gitu. Oh iya, siap. Tapi Oke, yang Mas. penting Mas punya database-nya. Kalau database-nya udah punya, Mas mau jualan apa aja di situ bisa. Ya, betul. Memang yang saya arah itu, Mas. Artinya database. Jadi database Oke. itu adalah aset bisnis online, aset utama gitu. Ya. Terima Kalau kasih, Mas. Mas cuma Cukup nyari jelas, Mas. follower, Mas cuma nyari ini, Instagramnya Mas hilang, udah bisnis Mas mati gitu. Semu ya itu ya. Semu followers ini itu udah nggak, apa namanya, itu tuh nanti sama Instagram juga nggak semua followersnya lihat kok kalau Mas posting gitu. Paling cuma 10% atau berapa tergantung kebijakan mereka ya. Iya, kalau Mas mau main di situ namanya organik, itu fokusnya ke algoritmanya. Seperti gitu. Nah, tapi itu apakah jangka panjang? Kalau menurut saya enggak gitu. Karena banyak sekali orang itu di-ban, di ini, di itu, dia nggak peduli gitu loh. Dan itu haknya YouTube, haknya Instagram, haknya sosial media. Karena Mas cuma sewa. Siap. Gitu. Jadi itu kalau untuk awal, untuk memulai nggak apa-apa. Tapi kalau untuk fokus, mending di database. Mas fokus bangun bisnis yang benar, fundamentalnya yang dikuatin. Siap. Gitu. Oke, terima kasih Mas Riza, sudah cukup Nah, jelas. Sama-sama. Siapa lagi mau tanya? Halo Mas Riza. Halo. Iya, sorry aku nggak pakai video, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aku mau nanya, aku kan emang belum pernah bisnis gitu. Cuman aku cuman jadi sales dari family business sih. Kayak kita ada bisnis pasang paving cat. Oh ya. Jadi Nah, terus untuk sarannya Mas Riza untuk kedepannya gimana ya? Untuk apa nih? Karena kan Mau ini bangun bisnis baru, apa ada, mau bisnis pasang paving, dibesarin? saya kepengen punya bisnis sendiri karena ini bukan bisnis saya gitu. Cuma saya masih blank. Saya terus mulai bisnis apa gitu, bisnis online atau bisnis ini saya terusin gitu loh. Kalau Karena saya kan ngajarnya bisnis online, jadi saya sarannya sih kalau mau bisnis online boleh bisnis online. Intinya bisnis online tuh gini, bisnis online tuh plusnya apa? Plusnya itu enaknya itu dia nggak ada namanya kayak bisnis offline ya. Nggak ada namanya harus kenal sapa, nggak ada. Semua orang nggak kenal sapa bisa sukses. Cuman ya negatifnya ya harus kerja keras. Harus ya itu belajar saya kerja harus mulai keras. dari mana ya Mas ya? Karena saya ngeblank gitu, bisnis online apakah jualan apa gitu loh. Enggak, bisnis online itu pertama Kira-kira adalah yang dicari itu marketnya dulu. Bentar. Mau ngecas laptop takut mati. Oke. Yang pertama itu marketnya dulu dicari. Market ada 4 market besar. Pertama market kesehatan, kedua market kekayaan, ketiga market relationship. Relationship itu termasuk hubungan anak sama orang tua, hubungan suami istri, hubungan pacar, itu relationship. Keempat agama. Dari market tersebut diambil niche-nya namanya, niche market. Niche market itu apa? Misal kalau misalnya kesehatan, mungkin diet, tentang cara orang ngurusin berat badan, atau diabetes, atau kanker. Dari situ baru dilihat produknya mau kemana. Apa kalau misalnya anggap aja ambil ke diet tuh bisa macam-macam produknya. Pertama bisa meal plan, itu untuk produk digital. Kita bisa bikin
apa namanya program pola makan sehat gitu. Kedua bisa service catering misalnya. Ketiga bisa jualan produk suplemen gitu. Terus keempat bisa aplikasi, itu bisa online bisa semua. Jadi diambil pilihannya bisa online bisa milih yang mana. Nah, apakah yang laku apa enggak tergantung yang mau milih yang mana terus fokusnya kemana dulu. Yang penting fokus ke problem aja dulu kalau bisnis online biasanya. Problem yang mau diselesaikan apa? Bisnis itu menyelesaikan problem kan. Nah, produk itu nggak harus ada produk ini, produk itu enggak. Ini termasuk produk kan kayak Upshift Now seperti ini termasuk produk digital. Gitu. Terus apalagi misalnya produk, aplikasi termasuk produk. Terus ya suplemen dan lain-lain itu juga produk. Jadi produk itu ngikutin, kalau aku sih lebih fokus ke marketnya dulu karena setelah itu produk bisa macam-macam. Kalau kita udah punya marketnya, kita bisa jual meal plan sama catering. Kita bisa jual aplikasi misalnya di diet lah. Kita bisa jual aplikasi fitness sama suplemen fitness gitu. Jadi dalam satu niche, kalau kita fokus di niche-nya, niche itu kategori, kita fokus di kategorinya, kita bisa jual apa aja. Jadi bisnisnya nggak cuman oh aku cuma jual suplemen, enggak. Jadi bisa juga jual program fitness, bisa juga jual program makan yang benar, bisa juga jual aplikasi fitness, bisa juga jual produk. Jadi semuanya jadi dalam satu bisnis gitu. Nah, kalau aku ngajarinnya ke market dulu, bukan ke produk dulu. Kalau produk dulu nanti ke limit gitu loh. Gitu. Jadi saya harus searching dulu gitu untuk marketnya di daerah saya atau karena Nggak itu di kan daerah, di online kan gitu. jualannya di online. Market searching di Google apa yang lagi dicari orang-orang, ada penyakit apa, ada problem apa, cari ke problem dulu. Problem apa yang ingin diselesaikan, apalagi kalau punya kalau punya passion, misalnya aku ibu-ibu, misal aku punya anakku tuh nggak bisa diatur, terus mau problem itu diselesaikan juga bisa. Kan banyak ibu-ibu yang menyelesaikan anaknya. Kalau misalnya bikin tentang itu, misalnya problem cara mengatur anak gitu. Terus bikin sekolah cara apa namanya edukasi buat ibu-ibu untuk bisa anaknya nurut misalnya kayak gitu. Setelah itu bikin suplemen buat anak. Setelah itu bikin aplikasi buat ibu-ibu yang mau anak misalnya apa mau biar anaknya nurut misalnya kayak gitu. Itu contoh misalnya. Jadi problem yang mau diselesaikan dulu apa gitu. Setelah problem yang mau diselesaikan itu apa, setelah itu target marketnya apa, baru research kira-kira produk yang ada di problem itu apa aja ya gitu. Dicari di Google aja semua, nggak perlu nanya di daerah mana, nggak perlu. Kan online jualannya. Gitu. Jadi banyakin Ada research dulu. Kalau misalnya saya ada passionnya kalau misalnya kayak ke program fitness atau itu berarti saya harus cari produk yang berkaitan dengan fitness gitu ya, Oke, Mas ya? misal Atau yang berkaitan dengan ibu fitness ya, misal ya fitness passionnya. Sekarang masalah di fitness menurut ibu apa? Masalah yang kira-kira ibu alami yang mungkin ibu mau menyelesaikan masalahnya itu dulu yang paling penting itu bisnis. ya, Yang kira-kira kayak belum misalnya diselesaikan sama kepengen orang. Ibu langsing. misalnya aku kalau buat ibu hamil misalnya, caranya turun biar balik lagi seperti ibu biar balik langsing lagi gimana? Itu misalnya contoh masalahnya. Nah, ibu yang tahu mau masalah apa yang diselesaikan sekarang. Kan ibu udah fitness nih, misalnya ibu punya passion fitness, ibu kan punya keluhan kan. Oh, kalau fitness tuh aku nggak suka. Soalnya apa misalnya gitu. Apa yang keluhan yang kira-kira sering di ibu alami gitu. Misalnya fitness. Gitu ya. Jadi ke problem dulu ya. Iya, ke problem dulu. Jadi Problemnya ke apa yang produk mau. dulu. Produk itu terakhir. Setelah problemnya jelas, baru apa kira-kira produk yang bisa dibikin ya? Apa aku bisa buat edukasi tentang fitness untuk ibu-ibu misalnya kayak gitu. Bisa niche lagi. Fokusnya kemana? Oh, marketku adalah orang ibu-ibu aja, bukan ke orang laki, jadi cewek gitu bisa. Niche marketnya cowok, usia berapa? Jadi bisa dianukan. Masalahnya apa? Masalahnya mungkin nggak ada waktu, apa masalahnya? Terus bikin apa? Mau bikin program boleh, mau bikin meal plan boleh, mau bikin suplemen boleh. Yang pertama dibikin, yang kira-kira paling gampang apa? Yang nggak perlu butuh modal banyak apa? Kayak gitu. Biasanya fokusnya tergantung sama kemampuan kan gitu. Gitu. Oke, Mas. Jadi Untuk fokus sementara ke aku udah mulai dapat gambaran sih. market. Kalau aku ngajarinnya fokus ke market dulu. Karena kalau yang penting itu ada yang beli apa enggak, bukan produknya apa. Kalau produknya apa,
Nggak. Oh, Kalau produknya apa, nggak ada yang beli juga percuma, Bu. Makanya fokusnya ke siapa yang oke mau deh. bayar nih gitu. Fokusnya ke orang yang Ya, mau bayar gitu. oke deh Mas. Nah, makasih deh Mas untuk sementara saya udah ada clue deh untuk sementara ini. Nanti saya Iya, mungkin kalau ada pertanyaan saya ini lagi. tanya aja, Oke Mas, Mak. makasih Mas. Iya, Iya. sama-sama. Selamat malam, menceritakan tentang manajemen mengatur karyawan supaya bisa selalu mengikuti SOP, apalagi kalau produk lagi booming. Oh, sering. Ini contoh. Tolong tentang manajemen mengatur karyawan supaya bisa mengikuti SOP, apalagi produk lagi booming. Apakah pernah ada karyawan yang mendadak keluar karena tidak bisa bekerja mengikuti tim SOP perusahaan? Kita kan tidak bisa mengerjakan sendiri semuanya, omsetnya sudah begitu banyak. Oke. Kalau ini yang pertama adalah proses hiring biasanya. Kalau hiring itu jangan dari pertama hiring itu kalau bisa satu satu posisi itu kalau bisa jangan, meskipun butuhnya satu, hire-nya 2 atau 3. Jadi ada saingan pertama itu dulu. Nah, waktu hiring di awal lakukan testing dulu, jangan langsung dikasih kontrak gitu. Terus bikin SOP-nya dulu, terus bikin KPI. KPI itu adalah targetnya. Misal kalau sales paling gampang, targetnya 30% closing rate misal. Kalau KPI-nya nggak tercapai, dikasih peringatan atau terserah mau langsung dipecat apa enggak. Kalau aku orang yang cepat mecat waktu testing gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai langsung pecat gitu. Karena menurutku aku langsung hiring. Jadi proses hiringnya jalan terus. Nah, masalahnya kan setiap orang punya tega apa enggak gitu. Kalau aku untuk karyawan lebih tega gitu. Kalau misalnya tidak bisa bekerja mengikuti tim SOP perusahaan, yang mending keluar. Kalau keluar tiba-tiba pasti ada lah. Makanya masalah itu di bisnis itu pasti ada. Jadi nggak ada, jangan berharap bisnis itu perfect, nggak ada bisnis perfect. Jadi yang penting itu tinggal kalau ada masalah nggak panik gitu aja. Oh, ada masalah, kita bisa minta maaf sama customer. Kita apa yang harus kita lakukan? Kita marah-marah juga nggak dapat hasilnya. Makanya fokus ke, oh misalnya ada SOP nih, tiba-tiba karyawannya keluar, ya udah besok hiring lagi. Sementara karyawannya keluar agak berantakan sehari 2 hari, ya nggak apa-apa, besok fokus ke hiring. Soalnya solusi praktisnya ya tetap hiring lebih dari satu sih, dari satu posisi hiringnya harus lebih dari satu. Terus mungkin juga diperiksa apakah SOP-nya membingungkan atau emang karyawannya yang bodoh. Kalau emang SOP-nya membingungkan berarti salahnya di kita harus perbaiki SOP-nya gitu. Kalau karyawannya yang bodoh, ya udah biarin keluar, ganti lagi cari. Kan banyak orang nyari kerja sekarang juga. Jadi makanya buka hiring terus. Jangan sampai berhenti hiring. Juga pertama, biar mental karyawan tuh biar karyawannya nggak ngerasa nyaman untuk kayak jadi comfortable zone. Jadi karyawannya bisa takut terus gitu. Jadi dia tetap bekerja dengan baik terus gitu. Meskipun nggak butuh karyawan, kadang-kadang aku tetap ngelakuin hiring aja. Hiring tetap panggil interview. Kenapa mau nyari sales kalau ada yang turun omsetnya mau dipecat mau diganti kayak gitu. Jadi tetap harus bikin kayak tergantung kultur sih itu. Kalau aku sih kulturnya kan emang cepet gitu. Kalau orang ada yang kulturnya beda-beda. Itu tergantung. Jadi karyawan tuh kita yang bangun kulturnya. Kultur bisnisnya Mbak Maria gitu. Jadi kalau tanya tentang nggak bisa ngikutin SOP, ya emang harus kadang SOP-nya juga harus diperbaiki, pertama introspeksi dulu. Kalau emang karyawannya cuma dari 10 yang nggak bisa ikut satu, ya keluar, ya udah cari karyawan lagi cepet. Ya bener, nggak bisa ngerjakan sendiri kok. Oh, Mas, lebih worth it mana promosi di akun yang menyediakan paid promote atau Google? Tergantung produk. Kalau aku sih lebih worth it iklan di Facebook, Google Ads daripada paid promote. Aku nggak pernah paid promote, nggak suka paid promote. Dulu pernah, nggak efektif sih kalau produk. Tergantung produk juga sih. Kalau nyari karyawan aku pakai paid promote. Kalau kayak nyari ke loker Bali, ke loker Surabaya dulu. Kalau nyari karyawan. Tapi kalau jualan aku nggak pernah pakai paid promote.
Karena di algoritma Instagram itu kalau kita tahu ketahuan jualan sama dia di reach-nya dimatiin. Karena kan Instagram kan, jadi kita mikir juga toh, Facebook, Google sama Instagram nyari uang dari mana? Dari orang yang berbisnis kan gitu. Kalau kita bisnis maunya gratisan, ya nggak bisa gitu. Wong Facebooknya cari uang dari mana? Rugi kan Facebook kalau kita dikasih traffic. Facebook butuh konten kreator, tapi nggak mau konten kreatornya jualan gitu. Karena dia nggak dapat omset juga kalau konten kreatornya jual. Makanya kalau konten kreator, coba cek aja lah. Kalau kamu lihat Instagram, influencer-influencer kok dia foto-foto biasa nggak ada jualan, like-nya banyak. Coba dikasih foto, misalnya ada promosi Shopee atau promosi produk, dia pasti like-nya bisa 90% lebih dikit daripada yang yang foto biasa, cuman foto pakai baju jalan-jalan ke mana gitu, pasti dapatnya lebih banyak like-nya. Coba cek sendiri aja ke beberapa Instagram. Makanya paid promote itu apa namanya, influencer itu paling kalau butuh pun cuman buat konten aja, biar ada kontennya, terus diiklanin kontennya gitu. Ada pertanyaan lagi? Iya, Mas Haronto, nanya apa? Untuk AI terbit di Februari tengah-tengah. Jadi AI itu pertama bisa bikin logo tanpa desainer, kedua bisa bikin copywriting tanpa copywriter. Ketiga nanti ini yang lagi dicoba bikin website tanpa desainer. Jadi nanti diajarin di AI semua, ada semua. Jadi dari awal sampai akhir itu yang di AI. Itu aku lagi ngelakuin beberapa bisnisku, aku buat bisnis baru menggunakan AI doang. Habis itu tak jual di yang udah tentang AI 500.000 itu worth it sekali, karena nanti saya jual agak mahal karena AI itu kita bisa motong banyak karyawan nanti. Tanpa perlu karyawan bisa bangun bisnis semuanya pakai bantuan AI doang. Mas Riza, Iya Mas Haranto. melanjut yang tadi Mas, untuk memotivasi para reseller ini, kalau untuk bisnis cemilan itu margin ideal itu berapa persen ya Mas ya, supaya mereka bisa termotivasi untuk belinya itu cash? Termotivasi untuk belinya cash, marginnya berapa persen itu tergantung dari profitnya, dari market risetnya Mas. Nggak ada ini Mas, kalau misalnya lihat harganya kemahalan, Mas nggak bisa ngasih margin. Lihat juga kompetitor kan. Setelah itu Mas mau ngambil untung berapa, ya semakin besar marginnya semakin semangat Mas, di mana-mana orang. Tapi kalau Mas kasih harganya kemahalan juga, kalau nggak produk market fit juga nggak laku di pasaran. Jadi yang penting sebenarnya laku dulu, setelah laku kasih margin sebesar-besarnya. Kalau Mas, artinya lebih baik kita yang ngalah ya Mas ya, lebih baik dikit kali banyak itu ya. itu tergantung apa ya, tergantung Masnya maunya gimana. Mas bisa bikin marginnya nggak terlalu besar tapi banyak bonus juga boleh. Kalau nembus omset segini bonus juga boleh. Jadi Mas alokasikan sekreatifnya Mas lah untuk ngasih offernya gimana. Misalnya kalau nembus angka segini dapat jalan-jalan ke Bali yang kayak gitu-gitu juga bisa. Siap. Oke Mas, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, tanya aja langsung di sini, tanya semuanya. Produk saya, bentar Mas Ainul mau tanya dulu. Iya, enggak, baru gabung, maaf. Oke, nggak mau tanya nih. Belum, sementara. Oke.
Pindah Menurut dulu. saya baju ini banyak yang jual, jadi tidak bisa untung banyak. Misalnya 200.000 kayak Mas Rizan. Terus gimana solusinya? Produknya apa? Baju apa, Bu? Saya nggak bisa kasih solusi kalau baju soalnya banyak. Baju apa, Bu? Batik, hem batik. Hem batik untungnya berapa? Sekarang untungnya berapa? Kecil banget. Kalau aku retail itu targetnya maksimal minimal tuh untung 300% untuk barang retail. Itu kalau orang luar ngasih ajarinnya 500% kali 5. Itu untuk barang retail. Berarti pertama brandingnya diperbaikin. Brandingnya dibikin branding premium. Banyak kok batik-batik harganya jutaan. Terus storytellingnya diperbaikin. Setelah storytellingnya diperbaikin, main di pasar premium. Kalau mau main setelah itu konsep kalau mau main harga mahal, mainnya harga premium gitu. Target marketnya yang dirubah. Solusinya kalau udah terlanjur jalan, misalnya nggak mau matiin yang sekarang, bisa bikin brand baru, Bu. Terus dibikin nanti premium semuanya gitu. Konsepnya konsep premium. Orang jualan Balenciaga, jualan harga puluhan juta aja laku. Sebenarnya permainan di fashion itu adalah marketing game gitu. Jadi bukan production game. Semua brand-brand Nike, brand-brand Balenciaga, brand-brand ini tuh dia nggak punya pabrik kok. Dia itu OEM semua kok. OEM atau white label semua. Bayar ada pabriknya di Surabaya, pabriknya di Jawa Timur juga ada kan. Pabrik sepatu Nike. Nah, dia permainannya apa? Branding. Fokusnya kemana? Fokusnya ke branding. Jadi yang pertama diperbaiki adalah marketing dan brandingnya, messagingnya diperbaiki, semuanya diperbaikin. Setelah itu jualnya juga di harga mahal, foto-foto dibagusin, dibikin premium, dibikin emang buat orang-orang premium. Gitu. Brandingnya yang dirubah kalau mau jual mahal. Kalau jual 30%, kalau mau untung 30% doang, ya jualnya ke reseller aja. Iya, ya makanya saya nggak ngajarin juga main di marketplace kejar omset, itu bukan tipe saya. Soalnya saya mendingan kerja itu nyari uang, bukan nyari rame. Pertama, kalau Mas merasa uangnya nggak kaya, lebih baik belajar sendiri. Jangan terlalu mengandalkan orang. Jadi jangan pernah membayar jasa orang yang bisa branding produk di iklan di IG dan di FB, karena orang yang bisa iklan kayak waktu saya terlalu mahal untuk iklanin produk orang. Kalau nggak bisa iklan mungkin masih nggak apa-apa. Saya udah iklan puluhan miliar, saya nggak mungkin mau ngiklanin orang. Saya mending kalau saya jago iklan ya saya iklan produk saya sendiri, saya laku. Gitu. Karena skill orang yang bisa iklan itu bisa jual apa aja. Jadi nggak mungkin saya mau jualin produk orang. Apa jadi agensi, kecuali kalau produknya mungkin apa tambang, mungkin yang nggak mungkin saya bisa punya gitu. Kalau cuman kayak baju, suplemen, saya tinggal ke Maklun sendiri bayar udah bisa punya aku perusahaan. Soalnya saya bisa jual apa aja karena saya punya skillnya. Nah, makanya yang perlu didalami sama Mas Panji adalah belajar sendiri. Yang kedua, jangan jadi reseller kalau mau bangun bisnis. Jangan jadi reseller. Bisa kok, saya juga belajar dari YouTube banyak, dari buat website sendiri di YouTube ada copywriting. Copywriting itu ya juga bisa belajar. Banyakin aja belajar. Di YouTube itu juga banyak kok informasi-informasi yang bisa dipakai. Cuman emang kebanyakan informasi jadinya. Jadi yang penting tuh kalau belajar itu caranya gini, Mas. Cara belajar paling gampang itu habis dilihat di YouTube, jangan lihat YouTube, lihat semua orang. Lihat satu dicoba.
Dicoba berhasil apa enggak. Kalau gagal, cari lihat lagi video lain, dicoba kayak gitu-gitu. Jadi belajar tuh jangan lihat terus lihat nggak ngapa-ngapain, jadinya malah bingung. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mas, bisa dijelaskan bagaimana sih itu reseller dan apakah reseller bagus untuk pemula? Tergantung. Kalau aku sih nggak pernah jadi reseller. Aku tuh dulu malah dropshipper. Kalau jadi reseller nggak pernah. Tergantung resellernya siapa, reseller di mana. Reseller cuma belajar ngajak, bukan belajar bisnis. Reseller tuh belajar jualan. Tergantung tujuannya, mau jadi jualan atau mau bisnis. Jadi beda, jangan disamain orang jualan sama orang bisnis, itu beda. Beda skill, beda skill. Apakah reseller mungkin bagus? Ya untuk belajar jualan pasti mungkin bagus. Gitu. Dropshipper itu ngambil barang tapi dikasih merek sendiri, kita jual sendiri gitu dengan harga yang kita mau ngasih harga berapa bebas. Kalau reseller kan dari patok harganya, jadi lebih dikit permainannya gitu. Itu lebih bagus untuk karyawan sih kalau jadi reseller. Soalnya kan nggak perlu mikir banyak. Tapi kalau mau jadi pebisnis kan kita perlu kreativitas. Jadi kita bisa masang harga sendiri, kita bisa belajar lebih banyak di dropshipper daripada reseller menurut saya. Tapi kalau misalnya mau jadi reseller, aku sih lebih suka belajar affiliate daripada reseller. Karena kalau affiliate tuh masih fokusnya ke digital marketingnya lebih bagus pelajarannya. Dan reseller juga modalnya besar. Kadang-kadang harus ngambil. Nah, tergantung juga keadaan reseller itu. Kalau reseller itu kayak tambahan-tambahan mahasiswa gitu-gitu. Enggak, jual dulu, kalau laku baru dibeli. Barangnya dikirim langsung ke customer. Kalau dropshipper itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ayo tanya. Yang bingung tanya, jangan diam. Tentang bisnis apapun dijawab. Mas Rial mau tanya apa? Mas Rial? Halo? Mas Rial ya? Kak nanya, Mas Rial. Tes. Mas Habibi mau tanya apa nih Mas Rial? Nggak ngomong nih. Halo, selamat malam Bang. Malam. Udah hari Senin nggak dikirim dokumennya Bang ya? Udah aku kirim di grup. Udah ya? Udah. Oh. Cek coba di grup. Hah? Di grup yang rapid ya? Oh, barusan. Iya tadi jam berapa? Jam 8. Oh, alah. Iya, aku tadi itu ada rapat tiba-tiba jadi aku maaf. Rapat ke funding sama orang luar. Harusnya Selasa kok jadi sekarang gitu. Agak telat. Iya benar. Ini setiap hari satu dokumen Bang. Iya, besok ada lagi research. Kemarin kan telat kan. Jadi apa? Nggak bisa diborong dong kalau sehari satu gini. Borongnya tuh hari Sabtunya kalau mau borong nggak apa-apa. Jangan borong di awal. Ya kan sehari satu biar ngikutin Mas. Kok diborong nanti malah di awal kok diborong itu nanti malah ribet. Nanti kalau yang terakhir udah mulai paham baru. Iya Bang, nggak apa-apa. Gitu. Mas. Kira belum. Itu dikerjain dulu aja yang mindset, soalnya habis mindset tadi paling penting tuh. Iya Bang, pelan-pelan asal paling enggak sebulan closing alhamdulillah. Bisa. Iya. Nanti tak ajarin produk-produknya juga kan dari market semua. Itu tugasnya dimasukin di komen aja Mas Agus di bawah. Biar sama-sama Mbak tahu.
Grup tele aja WA itu ribet kalau ngatur grup WA saya. Kebanyakan grup WA. Kirim tugas kemana? Udah. Tanya lagi Bang. Langkah untuk menemukan bikin produk sendiri gimana? Tadi sudah dijelaskan market research, nyari problem dulu. Produk itu nggak cuma produk barang. Jangan bilang produk itu cuma barang. Produk itu banyak gitu. Produk itu e-book juga produk, meal plan bisa jadi produk, video bisa jadi produk. Jadi jangan melimitasi produk. Di online tuh banyak produk yang bisa dijual, aplikasi bisa jadi produk. Barang itu sekarang udah terlalu banyak saingannya. Kalau mau main di barang pasti kan punya modal. Dulu beda sama sekarang, tahun 2019. Sekarang barang bisa, tapi harus punya modal, harus sudah jago. Gitu. Jangan nyari yang terlalu mudah, gitu pertama. Bisnis itu semakin susah, semakin gampang nyari uangnya. Makanya yang ditingkatin di bisnis itu jangan sampai, oh mas saya mau yang muda apa, yang muda apa. Yang muda nggak ada uangnya. Yang benar itu mas kira-kira belajarnya apa nih yang banyak orang nggak bisa. Nah itu baru uangnya banyak. Saya belajar yang orang lain nggak bisa apa, saya belajar sebisa mungkin saya bisa. Nggak nyetok saya. Saya langsung kirim kalau ada order, saya kirim dari sana. Namanya dropship namanya. Saya itu jadi gini, kalau saya punya skill yang orang lain nggak punya, saya itu punya value. Gitu. Jadi nyari yang susah. Kalau yang mudah ya semua orang bisa ya akhirnya ya ini nggak apa namanya ya nggak bisa kaya ya apa caranya. Orang lain semuanya bisa. Gitu. Ya Mas Robert. Mau tanya apa? Di unmute dulu. Ah, udah. Katanya yang bahan yang sudah dibagi itu di grup mana, Mas? Untuk yang grup premium. Grup premium ya? Iya. Di grup apa premium yang mana, Pak? Yang Rapid Online Business Growth. Yang kalau untuk yang ikut premium baru itu. Tadi itu bahan untuk yang ikut premium. Iya, saya sudah daftar premium, Pak. Udah dapat grup baru nggak? Jadi kirim nggak sama ini Telegram? Belum dapat nih, Mas. Masa ntar. Nanti aku suruh kirim admin ya. Iya. Oke. Baru daftar kapan? Hari ini? Sudah ada dari kemarin daftarnya. Dari kemarin harusnya udah dikirim. Bentar. Oh, iya. Coba chat aja adminnya ya. Minta grupnya. Oh iya. Soalnya adminnya di rumah. Chat aja nanti dikirim grupnya. Telegram. Oh iya. Nanti biar masuk Telegram Mas Robert. Oke. Baik Mas Tecan. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Makanya saya nggak jadi dropshipper lagi. Itu di awal untuk belajar. Jadi setiap orang kan ada progresnya, Maria. Jadi di awal waktu itu dropshipper, setelah dropshipper saya punya brand sendiri, udah punya uang banyak, udah mulai punya uang banyak, baru ambil bisnis yang lebih susah gitu. Dropshipper itu saya belajar Facebook Ads, belajar marketing, belajar nyari produk gitu. Tapi apakah sekarang dropshipper bagus? Sekarang udah terlalu banyak orang jual dari dropshipper, jadinya untungnya nggak sebanyak dulu. Kalau saya nggak nyaranin sih. Sekarang lebih banyak kalau orang baru belajar digital produk aja. Lebih susah tapi saingannya dikit. Di awalnya doang susah. Digital produk juga nggak terlalu berat. Kalau aplikasi kan harus ada skill programming. Itu lebih enak lagi kalau bisa aplikasi. Kalau e-commerce tuh habis jual digital produk baru diarahkan ke e-commerce. Jadi e-commerce tuh bukan di pertama, di funnel kedua. Jadi habis kita jual digital produk, kita baru jual e-commerce gitu. Misal ya bagus sih kalau sekarang produk digital untuk di Indonesia lagi bagus.
daripada e-commerce menurut saya. Tahun ini lebih bagus digital product daripada e-commerce. Saya jual program fitness gitu. Terus habis program fitness, sudah jual programnya, baru kita tawarin suplemennya. Jadi setelah kita punya banyak orang yang daftar di program fitness, baru kita jual produknya. Jadi produk kita juga ada value-nya, nggak ada apa ya, USP-nya namanya, unique selling point-nya. Beda dengan produk-produk lain yang cuma jual, hard selling. Bisa dijual secara affiliate. Ya Mas Haranto mau nanya apa? Mas, kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris untuk bikin digital produk, bagusnya kalau saran Mas apa ya Mas ya segmennya yang saingannya dikit? Wah, Mas riset sendiri Mas itu Mas. Mas cari aja. Kalau aku bukan nyari yang saingannya dikit Mas. Jadi tetap niche-nya niche besar. Tinggal Mas, jadi ada 4 niche tadi sama. Problemnya cari yang mana. Misal problem kayak aku nih. Problem wealth, kekayaan. Kekayaan tuh bisa banyak caranya. Bisa bikin real estate, bisa kripto, bisa bisnis online, bisa bisnis offline. Nah, aku ambil misalnya bisnis online. Jadi kita ambil apa yang mau. Itu misalnya kalau misalnya itu pakai namanya ada keahlian, kayak saya ada keahlian bisnis online. Misalnya aku nggak ada keahlian, misal aku bangun fitness, aku bisa pakai orang yang personal trainer untuk ngelakuin itu, bikin produk digital. Atau nggak perlu pakai orang, kita bikin aja programnya. Ngambil dari mana, terus diedit, dikasih nama programnya apa, itu juga bisa. Kalau mau jual program, apa namanya, kayak ngaji, cara hafiz Quran, bisa cari bukunya, terus dibikin ulang, terus dijual, setelah itu baru jual Al-Qurannya. Jadi jual digital produk dulu di awal lebih bagus sih sekarang. Ya. Pertama, digital produk itu orang transfer. Jadi nggak ada COD. Jadi Mas cash flow-nya bootstrap advertising lagi. Yang kedua, digital produk itu membangun namanya trust. Karena kita ngasih value. Bukan cuma ngasih, terus kita juga akan membangun lebih banyak komunitasnya daripada orang yang asal jual, terus overclaim, dan lain-lain. Gitu. Daripada langsung ke e-commerce. Gitu. Terus e-commerce juga saingannya kegampangan Mas, e-commerce sekarang itu. Jadi banyak yang mulai. Gitu. Yang menang siapa? Yang menang ekspedisi sekarang. Ekspedisinya yang enak. Masnya dibayar mundur, ekspedisi dapat uang, terus tinggal bilang aja, oh barangnya nggak nyampe, oh barangnya ini gitu. Masnya yang rugi. Gitu. Kalau Mas punya audiens sendiri, makanya fokusnya itu bangun audiens Mas, bangun orangnya Mas. Fokus ke problemnya, fokus ke manusianya, jangan fokus ke barangnya. Siap. Oke. Tugasnya ini dikirim bisa, untuk yang awal-awal masih bisa. Nanti yang agak-agak kalau udah mulai teknikal baru pakai laptop. Jalan terus Mas, insya Allah. Selama ini aku soal targetnya mau bangun untuk target apa namanya Upshift Now ini besar. Jadi aku usahakan juga di VIP pun dapatnya juga banyak gitu. Cuman kalau untuk yang pendampingan nggak bisa lah di VIP. Yang pendampingan di premium. Ya Mas, teman ekspedisi freelance cepat dapat uangnya. Iya, Mas di grup VIP ini sampai kapan berjalannya? Jalan terus kok. Saya usahakan setiap Senin, Rabu, Jumat ada Zoom. Selama nggak ada halangan ya. Nggak ada halangan, saya Senin, Rabu, Jumat ada Zoom. Kecuali ada halangan-halangan atau ada kegiatan-kegiatan yang emang nggak bisa Zoom. Nanti saya kabarin di grup. Terus ada pertanyaan lagi? Beda, VIP premium beda, ada PR-nya, ada yang harus dikerjakan, tantangan. Jadi kalau yang premium itu diurus. Jadi kita urus harus action, jangan sampai cuman ikut doang nggak action. Kebanyakan kan kalau orang kan cuman belajar teori doang, habis itu nggak mau ngelakuin sesuatu terus minta ada uangnya, nggak bisa. Harus action gitu. Kalau di premium diajarin tuntun dari step by stepnya dari awal sampai
launching gitu. Bedanya cuma di situ. Kalau materi di VIP kan ada materi yang dikasih ada. Cuman kalau misalnya mau lebih ditonton ya di premium gitu. Jadi dia step by step. Sudah ada tugas untuk yang mindset dulu, besok tugas research. Tadi soalnya rapat. Ada di grup Mas Bang Jaya, di grup Telegram. Telegram yang Rapid Growth Business. Udah masuk belum? Belum, Mas. Belum Minta, ada ini. minta ke Ya, admin, Mas. Minta ke admin. belum ada, saya lihat ini, saya cari-cari tadi. Minta ke admin, minta masuk Telegram. Siap. Chat adminnya. Gimana itu? Rapid Online Business Growth nama grupnya. Oh, belum masuk. Coba chat di admin, minta grup Telegram yang Rapid Online Business Growth. Ada pertanyaan lagi? Aku kasih 15 menit, 10 menit lagi lah, 10 sampai 15 menit lagi. Ayo pertanyaan-pertanyaan sebelum tutup. VIP di grup juga, tapi lagi diupdate. Nanti diupdate di grup. Minggu ini selesai semua. Yang premium 4.970.000. Itu tantangan 90 hari, jadi dari 0 sampai bisa scale up punya tim bisnis online sendiri. Kalau bisa omsetnya miliaran target saya. Kalian bisa ngasih omset miliaran. Amin, Bang. Amin. Zoom-nya sekitar jam 8, setengah 9 Mas mulainya. Kalau Senin, Rabu, Jumat. Yuk, 5 menit lagi. Kalau nggak ada yang tanya, tanya aja mau tentang bisnis apapun tanya. Jadi biar dapat info eman kalau tanya. Kayak Mas Hartanto tuh tanya tentang bisnisnya jelas, jadi bisa jawab. Belum punya bisnis, Mas. Untuk ini ya. Masih bisnis offline. Halo. Ini di luar dari apa? Ya sebenarnya bisnis juga sih. Kemarin kebetulan saya cari mitra itu bisnis tentang pupuk. Iya. Ini udah lumayan gede juga yang ini PT Bas itu loh, Bang. Terus? Ya kayak cari mitra gitu. Kalau untuk di sponsor apa diiklankan gitu, cocok nggak sih sebenarnya kalau masalah pupuk-pupuk gitu? Ya apa ini? Apa bingung aku? Iklankan gimana? Produknya gitu loh, Bang. Produknya diiklankan gimana? Mau iklannya Terkait apa? Iklan tujuannya apa tujuan iklannya? Promosi. Ya, promosinya untuk mendapatkan apa? Membeli, mendapatkan. Ya, untuk mendapatkan pembeli yang pasti. Tapi B2B pembelinya. Kalau pembelinya B2B nggak cocok untuk iklan. Google paling bisa. Nggak cocok ya kan? Google bisa, Google search. Oh, kalau B2B biasanya. Kemarin Jadi kalau orang nyari ketemu di atas. Gitu. Kemarin ini saya seharian itu cari mitra offline sama tim lah aja-ajanya. Kalau mau nyari online tuh gampang, tinggal nyari
PT-nya apa, target marketnya siapa, tinggal teleponin satu-satu kan beres. Pabriknya saya mau menawarkan ini, saya mau menawarkan ini, di email satu-satu, di telepon satu-satu. Kalau itu kurang ini Bang biasanya Bang, kurang apa ya? Kurang detail lah biasanya orang. Tetap masih ngotot. Ya nanti kalau udah Soalnya mereka lead-nya baru didatengin. Yang penting kan ada lead dulu, habis lead baru closing. ya Karena tetap ada namanya ini apa namanya, ada yang nolak, ada yang mau gitu. Nggak semuanya mau pasti pasti namanya logika. Semua marketing sama. Jadi yang penting main volume gitu. Actionnya diperbanyak. Gitu. Iya Mas Yato. Mas Yato dibuka as unmute. Saya tertarik dengan kebetulan sekarang lagi belajar dengan itu yang produk digital gitu Mas ya. Cuman kan produk digital itu kan kita affiliate tuh, sehingga kita kan nggak perlu mikir udah ada produknya gitu Mas ya. Nah nanti kalau Mas, kita jadi gini Mas, affiliate itu bukan bisnis, affiliate itu cuma jualan. Mas mau belajar bisnis itu ya bikin produk sendiri gitu. Ya, maksud saya gini Mas, pertanyaan saya kan gini, selama ini kan ya seperti kayak karyawan tinggal ngerjain gitu kan, nah nanti kan kita kan harus menciptakan produk sendiri itu. Nanti ada bimbingan nggak Mas yang nanti sehingga kita bisa menemukan produk? Ada, kalau di yang premium ada. Oke. Terus nanti gini Mas, kan kebetulan saya juga lagi belajar juga tentang website tuh, landing page gitu kan. Nah, nanti ada secara teknis ada juga yang ada semuanya, teknis juga ya? iklan, teknis website, teknis semua tentang online ada. Sampai yang bikin member area segala macam gitu ya? Iya, Oke. Oke, makasih Mas. Sama-sama Mas Yanto. Jadi ada yang di buku AI itu juga bisa dipraktekkan nanti di program yang bisa dipraktekkan yang di buku AI. Cuman tinggal AI itu artificial intelligence. Artificial intelligence itu nanti akan menggantikan banyak pekerjaan yang ada. Jadi kalau ada AI itu lebih efektif. Misalnya harusnya karyawan ada 20, karena ada AI cuma punya karyawan 5, seefektif punya karyawan 20. Jadi mengurangi fokusnya di AI itu mengurangi pekerjaan sama mempercepat pekerjaan. Misal nulis buku bisa, kalau nulis buku biasanya nggak pakai AI bisa 3 bulan, karena pakai AI cuma 7 hari. Gitu. Itu contoh-contoh AI. Nah AI itu nanti akan, kalau AI ini pasti di tahun, saya yakin di tahun 2023-2024 akan banyak PHK. Jadi kalau orang yang nggak belajar AI pasti akan miskin di tahun ini. Karena perkembangan AI itu sangat pesat sekali. Saya aja belajar terus, saya nyiapkan waktu untuk belajar AI. Karena saya tahu kalau aku nggak belajar AI aku bisa hancur. Dan akan banyak bisa hancur gitu. Nah, saya senang saya suka bangun bisnis di waktu susah, karena kalau di waktu susah ada kemungkinan besar saya jadi bilioner, saya bisa punya uang triliunan. Kalau di waktu sama-sama muda akan pasti yang menang pasti yang punya modal gitu. Makanya saya bilang bisnis itu apa namanya, jangan nyari yang gampang, yang menang yang punya modal. Bisa 2 kali Mas Toris. 2 kali doang Mas Toris. Ada keringanan 2 kali. Mulai besok kayaknya. Dibikinkan linknya untuk yang 2 kali. Jadi kalau bisnis itu saya di posisi krisis itu adalah di saat di mana perpindahan orang kaya baru. Jadi di saat posisi nggak krisis itu emang itu akan lebih susah untuk orang yang generasi pertama yang dari nol untuk kaya dibandingkan di saat krisis-krisis seperti sekarang. Setiap perubahan itu selalu terjadi pada saat krisis. Ada orang kaya baru muncul itu karena waktu krisis. Nah, tinggal Mas itu anak orang kaya apa enggak? Kalau bukan anak orang kaya, harusnya waktu krisis itu waktunya cari uang. Tinggal jangan ngikutin kebanyakan orang aja. Gitu. Makanya saya kalau di waktu krisis itu waktunya cari uang. COVID yang tahu cara nyari uang kaya. Yang bisnis lama yang bangkrut gitu.
Yang tahun ini AI tahun ini pasti banyak pekerjaan yang digantikan AI. Gitu. Jadi pada saat krisis itu entrepreneur harusnya bisa ngambil peluang gitu, sebagai pebisnis. Ada pertanyaan lagi? 2 pertanyaan terakhir ya. AI itu macam-macam, ada software, ada aplikasi. Kalau yang sekarang lagi bagus itu namanya OpenAI sama Midjourney. Midjourney itu untuk AI gambar, ada AI buat bantu copywriting, ada AI untuk buat logo, buat gambar, ada AI buat musik, ada AI buat video kayak gitu. Sudah banyak yang bikin. Sekarang lagi booming, lagi dikembangkan besar-besaran. Karena ada bug di Facebook Ads masih belum benar. Nggak banyak sekarang ke semuanya, nggak harus marketing digital AI. Tapi saya fokusnya ke online. Saya menggunakan AI fokusnya ke online karena saya kan di bidang bisnis online. Kenapa FB Ads sering ke-ban? Ya emang gitulah Facebook Ads. Ada di grup Telegram, Mas, untuk join yang premium. Mas Heru. Linknya udah aku share. Oke. Contoh AI yang bentuknya video ada di YouTube, coba cari AI text to video. Mas Dodi, banyak sekarang AI udah Mas, udah berkembang cepat. Tapi nanti yang jadi masalah adalah cara menggunakannya agar jadi uang. Kebanyakan orang masih coba-coba cuman buat seneng-seneng. Sekarang aku ngajarinnya cara gunainnya jadi bisnis. Cara menggunakannya di bisnis gitu. Enggak juga, AI termasuk dipakai sama Elon Musk buat mobil bisa nyetir sendiri, itu termasuk AI. Robot bisa motong, itu AI. Nanti ada robot bisa masak, itu AI. Banyak AI itu udah lagi dalam proses pengembangan. Jadi makanya akan banyak perusahaan tuh mecat karyawan habis ini. Tahun 2023 2024. Oke, ada pertanyaan terakhir, ayo. Satu lagi. Nah, yang link join premium ada di Telegram. Oke, aku copy lagi lah. Ntar aku masukin di sini. Nah. Kirim di chat sini. Dari market, Mas, untuk memulainya, Mas Andi. Jadi yang pertama dicari adalah marketnya. Marketnya itu ada 4 market besar. Market kesehatan, market kekayaan, market relationship, dan market agama, religion. Semua itu ada uangnya. Untuk sebuah bisnis itu adalah menyelesaikan masalah. Tujuan dari bisnis adalah menyelesaikan masalah. Mas kesini masalahnya ingin sukses, saya nggak ada uang, saya ajarkan untuk
bisa nyari uang dengan bisnis online. Itu adalah satu, saya menyelesaikan masalah. Setelah itu, sekarang yang Mas fokuskan dari kita pilih dulu marketnya dulu. Oke, saya mau market kesehatan. Setelah dari market kesehatan itu udah banyak masalah kesehatan kan. Oke, fokusnya kemana? Oh, fokusnya ke pingin perutnya rata, pingin punya perut six pack. Oke, kesehatan, banyak orang yang perutnya buncit itu masalahnya. Di tahun 2023 ini ada jutaan orang Indonesia yang perutnya buncit. Itu masalah pertama. Terus pilih lagi, oh kalau orang buncitnya terlalu banyak, aku mau nyari apa? Laki-laki yang perut buncit atau apa perempuan? Oke, laki-laki yang perut buncit. Oke, sekarang udah ketemu nih laki-laki perut buncit. Masalahnya karena laki-laki perut buncit itu apa masalahnya? Kenapa kok orang ini nggak mau olahraga sama diet? Karena nggak ada waktu. Itu masalah pertama. Yang kedua, oh makannya dietnya nggak enak gitu. Oke, sekarang solusinya apa? Sekarang Mas fokus ke solusi. Oke, kita bikin program diet di mana cuman 1 jam seminggu 3 kali aja. Terus makannya tetap bisa makan es krim. Nah, itu solusinya. Setelah itu bikin program diet tentang itu. Jadi bikin program diet enak, latihan cuman seminggu 3 kali, bisa perut six pack atau perut rata kayak gitu. Nah, setelah itu dibikin program bisnis, terus dijual programnya dapat uang. Setelah dijual programnya, di programnya dikasih suruh beli suplemen dapat uang lagi. Jadi tujuan bisnis menyelesaikan masalah. Itu contoh salah satu bisnisnya. Jadi yang dicari pertama apa? Marketnya dulu. Jangan nyari produknya apa. Mas saya jualan madu, gimana cara jualnya? Emang semua orang harus beli madu kan? Enggak. Ya ada market yang diselesaikan. Kalau masalah yang nggak tahu yang diselesaikan, nggak bisa bikin copywriting, nggak bisa bikin website, nggak bisa bikin macam-macam. Makanya yang dicari adalah orang yang beli dulu. Fokusnya ke orangnya dulu, ke manusianya, karena yang ngasih kamu uang adalah manusianya. Gitu. Sebenarnya untuk premium itu kalau udah penuh, karena kan yang udah penuh itu masih dibuka, tapi yang ngajar nanti yang kalau konsultasinya nggak sama saya, mungkin sama tim saya. Tapi kalau yang sekarang di bulan ini harusnya sampai saya bilang penuh, saya nggak ngajar ke saya, yang ngajar bukan saya. Itu masih saya yang ngajar. Makanya kalau secepat mungkin bisa join. Itu nanti masih saya yang ngajar. Nanti kalau ada konsultasi apa-apa saya yang ngasih tahu. Nah, kalau yang berikutnya mungkin nanti ada yang nunda-nunda atau yang mau join berikutnya, mungkin yang ngajar itu tetap ada programnya, tapi yang ngajar bukan saya. Mungkin tim saya gitu. Mas Yato. Jadi kalau untuk orang yang belum pernah punya pengalaman apapun, jangan fokus ke produk. Produk itu gampang. Fokus ke masalah yang mau diselesaikan itu apa. Kalau entrepreneur tuh fungsinya menyelesaikan masalah. Gitu. Kayak saya, ini Upshift Now sekarang. Saya lihat masalahnya apa. The funding itu mau invest, nggak bisa invest karena nggak ada entrepreneur yang tahu caranya bisnis. Terus mau ngasih invest, ya apa caranya? Akhirnya saya bikin namanya Upshift Now bersama orang-orang the funding yang ada entrepreneur sukses. Saya bikin Upshift Now karena ada masalah yang harus diselesaikan. Ada orang mau ngasih uang kok nggak bisa gara-gara nggak ada entrepreneur, nggak ada talentnya. Nah, saya mau mengajarkan orang untuk bangun ini. Nah, saya fokus ke masalah produknya. Saya mikirnya kapan? Ya setelah dari masalah itu saya baru bikin produk gitu. Bukan dari produk dulu, nggak gitu cara mikirnya. Gitu. Kalau Mas dari produk dulu pasti nggak laku kebanyakan. Kalau laku itu hoki. Gitu. Oke, untuk yang premium, ini linknya ya. Yang tadi nanya-nanya, kirim lagi. Sudah. Ada pertanyaan terakhir? Kalau nggak ada, saya tutup sekarang udah di sini jam 11, itu jam 10 ya di Jakarta. Ada pertanyaan? Dua, tiga. Sama-sama Mas Heru. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Aku tunggu deh. Oke, cukup. Terima kasih. Kalau gitu udah cukup. Oke. Terima kasih ya.
Nanti mungkin Rabu ada lagi. Nanti saya kabarin di grup ya. Kalau yang belum masuk grup, bisa chat sama ini admin. Untuk yang udah gabung premium belum masuk grup. Nanti semua informasi kebanyakan lewat grup aja. Lebih enak. Sama-sama Mas Yato. Sama-sama. Terima kasih. Oke, assalamualaikum.